luar negeri biasanya kita tujuannya buat liburan ya. Oke lah, menuntut ilmu juga. Tapi kepikiran nggak kalau ada orang luar negeri atau foreigner yang belajar di Indonesia, especially Cirebon? Ya, benar banget, di Lentera Inspirasi kali ini ada foreigner dari Filipina. Ada Ali dan juga Lea. Halo semuanya. Guys. Apa kabar Ali, Lea? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Gimana nih cuaca hari ini? Menyenangkan? Panas? Panas banget, gerah. Gerah juga ya. Iya. Oke, untuk Anda yang baru menonton Lentera Inspirasi, ini adalah podcast yang dipersembahkan kami, RRI Cirebon, yang menjadi tempat bagi inspirasi dan juga mendukung terwujudnya Asta Cita Indonesia. Lentera Inspirasi kali ini juga hadir di 97,5 FM Pro 2 RRI Cirebon. Jadi di Pro 1 ada dan juga di Pro 2 ada ya. Dan tentunya Anda dapat dengarkan juga di aplikasi RRI Digital secara visual, bisa di YouTube RRI Cirebon. Nah, Lia atau Lea nih? Lea, oke. Kalau Tina tanya awal dulu deh ya, kenapa memilih Indonesia? Oh, actually, I never thought about English. Actually, I never thought coming here in Indonesia. Tapi yang waktu ada offer dari university beasiswa itu, saya kayak memikir gimana kalau cobain gitu ke Indonesia gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah aman aja gitu. Nyaman, betah di sini? Iya. Oke. Nah, kalau Ali gimana nih? Kenapa? Gimana tadi? Kenapa memilih Indonesia? Banyak sih faktor-faktornya kenapa lebih memilih Indonesia. Yang pertama karena ya penasaran. Penasaran juga ya? Kayak gimana ya rasanya pergi ke luar negeri, ke negara lain gitu. Itu pertama. Yang kedua, situasi. Misalnya ada mungkin situasi pribadi di rumah mungkin, di mana harus memilih, di mana harus dipertimbangkan ya gitu. Dimana yang jadi saya milihnya mungkin lebih important kalau saya ke luar negeri aja. Walaupun saya di sana tuh sudah keterima ya salah satu universitas terbaik di kota kami juga. Which is General Santos. Saya tuh sudah keterima, dan Lea tuh sebenarnya dia tuh udah belajar ini sudah mulai ya, semester 1 dan semester 2. Tapi ya dia tuh sekarang sini ngulang. Tapi akunya dulu saya tuh sudah keterima, cuman saya nggak lanjut karena situasi. Iya. Oke. Tapi ini untuk pertama kali Ali dan juga Lea ke Indonesia ya sebelumnya. Tapi sebelum datang ke sini tentunya mempelajari tentang Indonesia juga dong. Atau tidak? Atau benar-benar datang sini surprise kayak gitu? Iya kayak gitu. Kayak gitu ya. Wah, tentunya ada kesan pertama. Kesan pertama Lea tentang Indonesia. First impression. First impression saya datang ke sini. Actually, orang Indonesia sangat friendly banget gitu. Dan orang Indonesia juga kayak helpful dan comforting, welcoming gitu. Oke. Kalau Ali gimana nih? Dulu tuh saya selalu membanggakan di SG saya ya, atau kalau saya bikin story, orang Indonesia tuh selalu seperti Lea bilang, so hospitable gitu deh. Ya, mereka tuh pertama kali datang di sini ngebantuin kita gitu. Ya, ini what do you need gitu. Mereka ya pokoknya hospitable banget lah Indonesia. Oke, tapi nggak ngerasa keganggu kan saking ramainya seperti itu ya. Nah, Ali dan juga Lea ini tentunya kuliah di UIN Cybersech Nurjati Cirebon ya. Ada alasan tersendiri? Ya, kalau kenapa milih UIN SSC? Soalnya kalau saya sendiri dan mungkin Lea juga, kami tidak daftar di universitas lain di Indonesia selain UIN SSC yang menawarkan di universitas di sana. Soalnya Universitas MSU di kota kami tuh ada partnershipnya di bukan partnership sih, kayak ada hubungan lah gitu, kayak ada koneksi gitu sama UIN. Berarti dulu infonya pendaftaran datang di sana dan itu ke spread ke orang-orang. Nah,
gitu. Nanti kenapa milih UIN SSC? Soalnya karena cuman ini yang kami ini daftarkan gitu. Kami cuma daftar di UIN SSC gitu. Oke. Apakah Lea karena memang ada Ali di Indonesia juga yang kuliah akhirnya juga ikutan apa kata Ali, atau memang Lea juga punya keinginan untuk bisa kuliah di sini? Oh, iya, dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Kan Kak Ali itu juga sepupu saya, sama satu juga anak internasional sepupu saya. Jadi kayak itu comfortable buat saya mengikuti di sini, kan ada sepupunya, dan juga saya memilih UIN Siberteknologi kan jurusannya juga kayak aman. Oke. Nah, terus gimana nih proses kuliah, belajar, gimana belajarnya, pakai bahasa apa? Mungkin bisa diceritain awal-awal kayak gimana ngerasa bingungnya gitu. Sebenarnya secara bahasa, mungkin dari fase ya, bukan fase. Kan saya tuh angkatan pertama, Lea angkatan kedua. Oke. Ada perbedaannya juga. Karena kami datang di sini sebagai angkatan pertama, kalau susahnya mungkin 100% susah. Oke. Kalau mereka susah juga, cuma ada pembantu. Mungkin sekitar 80% susahnya lah. Kalau kami tuh datang di sini bener-beneran kaget banget ya. Selain pakai ini bahasa Inggris, nggak ada lagi yang bisa. Ya cuma bisa terima kasih gitu-gitu. Oke. Ya kalau belajar awal-awal kan kita tuh belajar awalnya BIPA ya, BIPA. Cuma bukan nggak seperti kampus lain. BIPA-nya kampus lain itu ada 1 tahun mungkin atau 2 semester yang full mereka belajar ini BIPA. Kata dosen-dosen kami ya. Berarti kami tuh langsung belajar BIPA dan langsung masuk ke kelas reguler. Berarti lebih pressure-nya lebih apa ya, susah. Berarti awal-awalnya belajar BIPA dan ya dapat juga apa sedikit-sedikit kata-kata. Terus menurut saya ya memang BIPA itu sangat apa ya, membantu. Tapi ada juga manfaatnya. Kenapa maybe the reason or maybe the effect ya, kenapa langsung di gabungin ke kelas reguler gitu. Karena I believe also that kalau kita cuma ngafalin kata-kata itu ya bisa kita ngafalin, tapi susah itu nanti adaptasinya. Saya percaya bahwa kalau kita langsung belajar like praktek. langsung praktekan. Itu kayak itu cepat belajarnya, dan itu kalau pengalaman saya lebih cepat belajar karena langsung gabung sama teman-teman Indonesia gitu. Dan alhamdulillah, luckily I have a lot of friends, banyak teman yang gini, Ali ini bahasanya, dan saya juga orangnya kepo orangnya. Ya, ini apa nih namanya ya ini. Terus kadang kalau saya tahu ini apa namanya hal ini, kadang setiap hari saya tuh pakai gitu dan terbiasa gitu. Jadi tambah ya bahasa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya Lea nih kesusahan nih ngejain tugas, siapa orang pertama yang Lea cari? Yang cutting saya kayak ini si Ali dan Tete juga sama angkatan Ali gitu. Oke, itu ya yang pasti ya ditanyain ya. Ali ini kayak gimana nih tugasnya gitu ya? Ya beda banget karena angkatan kami dulu gak ada yang bisa membantu gitu. Pertama soalnya Ali ya. Pertama. Oke. Nah, Lea sendiri di sini ngekos di mana? Oh, actually kita nggak ngekos. Oh, tidak. Jadi tinggal di Mahad UIN juga. Oke. Ali sama? Ya sebenarnya kalau mahasiswa internasional pasti tidak ngebolehin ngekos. Soalnya universitas itu khawatir dan mereka bertanggung jawab atas semua mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional harus tetap di pondok di Mahad Al Jamiah. Berarti biar kejaga gitu. Nah, misalnya contohnya Ali tuh kemarin tuh sakit ya. Nah, kalau jika Ali ada di kosan waktu itu nggak ada yang membantu gitu. Tapi waktu itu Ali sakitnya sakitnya kayak demam kayak tinggi.
ada di Mahat. Jadi model-model di situ langsung membantuin kayak kirim ke ini rumah sakit gitu. Oh, Jadi oke. itu juga kayak positifnya kalau kan mahasiswa internasional tetap stay di Mahat. Oke. Pengalaman seru deh ketika di Mahat. Ada? Pengalaman seru. Ya, kalau pengalaman seru menurut saya waktu semester 1 dan semester 2 di mana masuk Mahat itu saya sama-sama dengan angkatan saya 2024 karena menurut saya angkatan sekarang tuh mohon maaf ya Kak, angkatan sekarang tuh kayak nggak terlalu close sama kita. Tapi waktunya kami pertama kali datang di sini kami merasakan apa namanya hospitable banget orang-orangnya gitu. Mereka tuh kadang ke kamar kita main kayak curhat-curhat ini this is Indonesia bro, this is gitu-gitu deh. Itu seru menurut Seru saya. ya? Oke. Gimana pengalaman yang Lea nih? Mungkin menurut saya ini seru juga kalau ini sering ketemu sama semua anak internasional gitu, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke. Kita ngebahas tentang culture shock. Kalau Lea sendiri apa nih? Bisa diceritain? Actually, yang saya datang ke sini, number one culture shock saya yang kayak dimanapun ada yang orang merokok kayak gitu. Di Filipina juga ada, tapi bukan kayak di sini yang kayak gimana pun ada gitu. Oke, itu ya. Banyak yang ngerokok ya. Iya. Walaupun ada larangannya loh. Merokok itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Tapi selalu ada orang yang melanggar ya. Disayangkan sekali ya. Oke, kalau Ali. Saya mau bertanya kalau di sini tuh kalau ngerokok di publik nggak di ini oleh polisi kan nggak? Ada juga. sebenarnya kita punya aturannya. Ya. Pernah juga ada yang tertangkap di sidang gitu kan ya. Tapi lagi-lagi mungkin kesadarannya masih kurang. Nah, selain dari culture shock tentang merokok itu sendiri, ada culture shock lain yang mungkin Ali temukan? First time saya ceritakan ya. Oke. Pertama kali datang di bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Aneh banget perasaannya saya nggak bisa menjelaskan gimana ya. Pertama kali jalannya mungkin arahannya jalan gitu kok di kiri sih gitu. Oke. Aneh aja. Ya? Maaf ya kayak kalau saya sendiri ya menurut saya itu aneh. Tapi ya lama-lama Udah terbiasa saya terbiasa. ya. Oke. Itu pertama. Kedua, maybe ini sih apa ya? Makanan. Ada Karena apa dengan makanan? kebanyakan sini pedas. Oh, Ali nggak suka Iya, pedas. saya tidak suka Lea juga nggak pedas. suka. Iya. Oh, padahal Kalau- enak loh pedas ya. Iya enak. Tapi menurut saya ya, Oke. kayak saya ngeliatin teman-teman saya yang makan pedas-pedas itu kayak sudah kelihatan kayak tersiksa banget gitu. Kok tetap makan pedas sih walaupun udah keringatan gitu. Ya enak katanya. Iya. Tapi menurut saya itu kayak kamu menyiksakan diri kamu loh gitu. Oke, Iya. jadi Ali dan Lea nggak suka pedas ya? Iya enggak. Padahal pedas itu nikmat loh. Oh, kita ngomongin tentang cuaca. Apakah cuaca di sini itu sama dengan di Filipina, Lea? Kalau cuaca di sini tuh cuaca is better. iya. So cuaca di sini tuh menurut saya pas banget. Kota kami General Santos pas banget sama cuacanya dengan Cirebon. Oke. Tapi kalau Kuningan, Bandung kan dingin-dingin. Ya. Itu ada juga tempat-tempat di Filipina yang kayak gitu. Berarti sama sih Sama ya, sama tergantung tempat. Kan kita di sini pesisir. Nah, kota kami di sana juga pesisir. Ya, jadi otomatis itu panas. Oke, Kuningan, Bandung tadi udah disebutin ya. Iya. Berarti udah kesana juga ya. Lea juga sama? Ke Bandung belum. Bandung belum, Kuningan sudah ya. Kuningan dan Cirebon itu kan berbeda ya, apa namanya cuacanya. Suka di mana? Di Kuningan. Kuningan ya, dingin ya. Kita nggak perlu pakai AC ya. Oke. Dan tadi udah di-spill juga nih mengenai makanan. Nggak suka yang pedas juga Lea dan juga Ali ya. Tapi kalau ngobrolin tentang kebiasaan yang menjadi favorit makanan yang ada di Cirebon, apa aja? For me, my comfort food is kalau saya sedih atau apapun, saya senang, saya keluar kadang saya cari ini nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Wah, banyak ya di sini ya nasi goreng ya. Nah, tapi walaupun banyak itu beda-beda versi tahu. Betul. Iya. Beda tangan, beda rasa.
enak sini lagi oh enak, beda juga gitu. Oke, jadi kayaknya setiap nasi goreng nanti bisa dicobain. Iya. Ya, biar tahu nih ya rasanya seperti Iya. apa ya. Oke, kalau Lea Kalau saya mungkin seblak. seblak. Seblak tar dulu. Katanya nggak suka pedas ya? Enggak, tapi iya saya pernah ini coba seblak pertama, tapi saya Nggak pedas? Iya. Oke, itu menantang hukum seblak kalau tidak pedas ya. Jadi kalau misalnya pesan seblak nggak pakai pedas, Sekarang udah bisa dikit. iya dikit pedasnya. Oke, berarti apakah Lea juga convert dengan rasa rempah kencurnya dari seblak? Apa namanya? Terus rempah kencur. Rempah susah juga ya. Orang Indo, orang Unique Indonya. taste of seblak itu sendiri kan tidak hanya sekedar pedas saja, tapi ada satu bumbu yang benar-benar spesial dan itu identik. Savory taste. Enak. Yes. Suka, nyaman juga. Iya. Oke. Nanti kita nyeblak bareng ya. Aku kasih tahu deh tempat seblak yang enak ya. Oke. Nah, ngobrolin tentang transportasi. Kalau misalnya tadi Ali juga cerita kalau di Filipina kan sebelah kanan kuliahnya ya, gitu kan. Kaget juga gitu. Nah, kalau misalnya berangkat ke kampus naik apa nih? Semester 1, semester 2 kalau saya, semester 1, semester 2 kan belum terlalu dekat sama teman-teman kelas ya. Ya. Naik kaki, jalan kaki. Jauh nggak sih sebenarnya? Enggak, Enggak ya? 5 menit mungkin 5-10 menit nyampe. Oke. Itu kalau santai ya. Tapi kalau kadang ada juga waktu gimana udah telat banget ya. Ya Allah enggak dimarahin sih, cuma ya nanti ini lebih awal-awal ya gitu. Tapi kami juga bilang kayak ini Bu, Bapak Ibu, maaf ya karena kami jalan kaki dari Mahad ke kampus utama gitu. Tapi kalau sekarang karena udah punya banyak teman, apalagi teman-teman kelas gitu, kadang mereka kayak Ali, kamu udah siap nggak ini? Saya ini jemputin kamu gitu. Kadang baik-baik kok ini teman-teman. Kalau Lea juga jalan kaki sama ya? Oke. Capek nggak sih? Capek. Capek ya. Tapi sehat. Tapi Iya, sehat. Oke. Untuk panas-panas gini masih kuat jalan kakinya? Masih. Nggak ada choice. Oke. Dan apa sih kesamaan Filipina dan juga Indonesia? Mungkin Lea bisa ceritakan. Mungkin kesamaannya kayak tadi weathernya Iya, yang cuaca. iya kan panas dan ada juga dingin. Dan orangnya juga di Filipina juga orang di sana juga friendly, hospitality gitu. Oke. Ali? Kalau kesamaannya makanan mungkin. Makanan. Di sana berarti ada nasi goreng juga? Makanan pokok di sana nasi juga. Nasi juga. Ya. Nasi goreng ada, cuma beda versinya gitu. Kalau nasi goreng ya, kalau nasi goreng kita nggak ada yang jual di luar tuh, ada tapi kayak caufan di fast food yang terbesar. Tapi kalau nasi goreng yang di jalan-jalan nggak ada. Kalau kita tahu nasi goreng fried rice karena kalau di rumah ada nasi-nasi yang udah nggak dimakan tadi malamnya kayak udah dingin gitu. Apa namanya sih yang udah nasinya udah dingin tuh? Wadang. Wadang itu bahasa biasanya sebenarnya. kita dan mungkin ibu kadang jadi nasi goreng, jadi versi rumah lah gitu. Oke. Ngobrolin tentang Cirebon juga yang Ali dan juga Lea tahu, Cirebon itu banyak banget tentang budayanya. Apakah sudah mengenal nih tentang budaya yang ada di Cirebon? Apa ada sesuatu yang pengen ditanyain atau yang bikin penasaran antara Lea dan juga Ali? Ini sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pribadi tuh bersyukur banget saya datang di Cirebon tahu. Kenapa? Karena Cirebon itu sangat kaya budayanya ya. Ya kalau saya mungkin datang di tempat lain di mana budayanya kayak agak kan Cirebon tuh di mana Islam di Indonesia spread ya, mulai gitu. Banyak kerajaan, banyak ulama pertama kali di Indonesia itu banyak ya kayak syarif gitu deh. Saya tuh sangat mungkin we're just so lucky kami datang di sini karena kami bisa memanfaatkan gitu mungkin budaya dan kami belajar banyak tentang budaya karena kalau kami tadi saya bilang kalau kami datang di kotanya beda atau tempat beda mungkin kurang deh gitu. Jadi itu kalau yang saya sudah tahu itu
Iya, banyak keraton-keraton di sini. Keraton. Udah pernah main ke keraton? Udah pernah. Keraton Oke. Kesukuhan, Kaprabonan, dan lain-lainnya. Oke. Jadi- Kalau Lea tentang budaya Cirebon apa yang disukain? Topeng. Topeng. Enggak, saya Nggak takut tahu sama topeng. topeng. Oh, kenapa? Ada pengalaman apa nih Lea takut sama topeng? Enggak, cuman topengnya. Oh, topengnya aja yang bikin Iya. takut ya. Tapi kalau misalnya secara langsung mau lihat pertunjukan topeng udah pernah apa belum? Belum. Oh, belum ya. Iya, kan baru di sini. Baru di sini ya. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan nih ya, diajakin Ali untuk bisa nonton topeng ya. Iya. Oke, Lea kalau misalnya bisa ceritain nih ya sama kami, kasih tahu dong tentang aktivitas sehariannya Lea, the day in my life gitu ya. Actually, ada in my life itu laprak semua, laporan praktikum. Kan saya tuh anak biologi Iya. itu. Jadi setiap hari ngelaprak gitu. Jadi pergi ke kampus, pulangnya laprak. Gitu. Stres. Tapi seru tuh. Oh, seru ya. Iya. Cuman makanya nggak heran kalau misalnya Lea ini nyarinya seblak ya, sebagai pelarian juga ya, karena butuh semangat ya. Selain itu, selain laprak, Itu aja ke kampus dan ada juga kadang-kadang aktivitas dari organisasi himpunan mahasiswa itu dan seminar-seminar UIN gitu ada. Oke, thank you Lea. Ali ceritain dong, versinya Ali kayak gimana nih dari pagi Ada yang sampai. mulai. Dulu tuh kita pernah bikin video ya, ada email lah, kayak MK Bahasa Inggris, kita ngerekam video, ada Iya. email lah gitu. Tapi ada palsu-palsunya. Tapi kalau sebenarnya ada email live ini, ya bangun pagi, sholat subuh. Iya. Setelah itu kalau nggak ada MK ya bobo lagi. Kalau ada MK ya siap-siap gitu. Oke. Cuma jarang sarapan gitu. Oh, skip, selalu Jarang skip. skip. Tidak terbiasa atau bagaimana? Ditunda-tunda. Oh, ditunda-tunda. Wah, Iya. bahaya ini Iya. nanti emah loh. Oke, setelah itu. Sebenarnya sudah ada punya sakit emah gitu. Oke. Jadi itu kalau nggak langsung masuk MK, ya hari biasa lah masuk MK, and then pulangnya sore sebelum asar atau sebelum maghrib. Ya mungkin menjaga ini aja, menjaga jadwal. Oke. Kalau ditanya ada emailnya apa? Menjaga jadwal. Jadwalnya MK, jadwalnya sholat atau apapun gitu. Oke. Dan makan gitu. Yes, good ya. Satu deh sebelum kita break. Ali, kalau misalnya di Cirebon sendiri ya, abis azan itu ada yang suka puji-pujian. Oh, We say puji-pujian atau salawatan. Apakah Iya. di Filipina juga sama? Ada? tidak sama. Oh, tidak. Ya. Oke, Tapi jadi karena kita menghormati itu, Iya. jadi kita enggak, reaksinya kita enggak kayak kok ada kayak gitu Kaget. sih, Iya, enggak ya. Kita kayak santai aja, ya udah ngalir aja gitu. oke. Tapi kalau di Filipina ya enggak ada. Nggak ada ya. Itu yang berbeda juga ya mungkin ya. Baik, thank you. Kita bakal break dulu. Oke. Dan semakin seru nih ya obrolan kita bareng sama teman-teman kita dari Filipina. Tapi akan ada yang mau lewat dulu. Tetap di Lentera Inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Lentera Inspirasi, masih bersama Ali dan juga Lea. Lea, kata pertama yang Lea bisa deh dalam bahasa Indonesia kata apa? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, kalau Ali Apa? apa? Iya. Apa Ali? Apa? Apa ya? Oke, kalau terima kasih sendiri ya tahu jawabannya apa? Kalau misalnya ada yang ngomong terima kasih gitu. Yang belum kesini. Enggak, balasan untuk jawaban dari terima kasih apa? Balasannya sama-sama. Sama-sama, iya benar ya. Kalau Ali ketika pas mendengar kata apa,
Itu langsung bingung nggak sih sebenarnya? Enggak ya, karena memang udah tahu ya. Kalau di Filipina, kalau suku kita itu Sangil, Iya? apa itu apa juga. Iya. Oh sama ya? Makanya datang sini, oh apa juga ya. Oh sama. Jadi nggak kaget. Oke. Ada kata-kata lain yang sama juga? Apa ya? Apa ya? Ya terima kasih juga mungkin. Terima kasih. Terima kasih juga sama. Oh, Maksudnya yang sama nih mirip di Filipina banyak banget. oh banyak banget. Selain Banyak apa? sekali. Kalau di bahasa Filipina itu Tagalog, pintu itu pintu. Pintu juga. Ya, cuma kebanyakan mayoritasnya di Filipina pakainya O, bukan U. Oke, pinto. Pintu. Kalau sini kan pintu. Ini Ada- kurso, bukan? Nggak gitu ya. Nggak gitu. Kalau kursi bahasa Filipinanya? Kan kursi itu ya mungkin diambil dari bahasa Arab, kursiun. Kursiun. Kalau di Filipina ini bangko. Bang. Oh, bangko. Atau upuan. Oke. Ya, jauh kan? Iya ya. Nah, nanti kita bisa gantian ya belajar. Kata favorit Ali dan juga Lea apa nih? Ali? Terima kasih. Terima kasih menjadi favorit. Kalau Lea? Mungkin Apa ya? apa ya? Apa nih? Semangat. Semangat gitu ya. Karena memang banyak yang nyemangatin Lea juga ya. Ngerjain laprak ya. Kalau kita terima kasih itu, wah terima kasih ya. Nah mungkin udah banyak juga yang tahu tentang konsep ini. Terima kasih itu bukan hanya just say thank you ya, Iya. tapi saya terima kasihnya dari orang. Oh, Mungkin ada that's the makna yang lebih. more deepest reason why. Nah, kita ngobrolin tentang musik nih ya. Gimana perasaannya Lea mendengar musik ataupun nyanyian orang-orang Indonesia? Dangdut. Khususnya, nah itu dangdut. Udah kenal dangdut? Enggak. Nggak kenal? Oke, tapi kalau misalnya tentang musisi Indonesia sendiri dengan lagu-lagu Indonesia sendiri, nyaman gak di telinga Lea? Nyaman. Nyaman. Suka lagu apa? Yang lagu dari Nadif. Oh, bisa nyanyiin? Enggak. Udah nggak apa-apa loh. Oke, nih jangan-jangan sukanya sama Nasar nih. Ali sukanya sama Nasar, bener apa nggak? No, I Tapi don't kenal know. Nasar. No, I don't know. Oh, ya. I just know ya tadi Nadif, and then siapa lah? Siapa? Igdi, Igdita, iya. Yang apa tuh? Akan ada Oh, masa depan, gitu ya. Iya, yang satu-satu ya. Saya suka itu. Dan Rain Bayang itunya sepertiga malamnya. Dan yang baru tuh yang jalan keluar. Oke. Karena pernah galau juga. Oh. Nah, kalau misalnya Ali galau nih, galau di perantauan jauh dari rumah, apa yang dilakukan sama Ali selain cari nasi goreng? Karena tadi bilangnya nasi goreng ya. Kalau galau ya, ini Nyanyi? pas banget ya. Apa ya? Apa nih? No sih. Kalau saya ngobrol biar Oh, lega. Oh, apakah teman curhatnya Ini. Lea? Ini. Oh, ceritanya sama Lea. Sama Lea. Nah, kalau Lea lagi galau, ceritanya ke Ali juga. Enggak. Oh, Enggak. enggak. Kenapa? Enggak suka cerita. Oh, suka cerita. Memang dia nggak Oke. suka cerita. Jadi pendam sendiri atau punya bestie? Sendiri. Sendiri ya, oke. Dan kalau Lea memendam sendiri itu sebenarnya nggak baik loh. Mending nyanyi aja. Enggak. Kita spill ya. Saya tahu. Apa? Dia mendam sendiri tapi dia nulis. Dia tulis di note gitu. Kita tunggu karya dari Lea kalau kayak gitu ya. Tapi pakai bahasa Indonesia biar bisa dibaca juga, dimengerti sama kita yang di CD ya. Tapi suka nulis? Iya. Oh suka. Puisi? Novel? Dia mah nulisnya kayak perasaannya dia waktu itu ini sekarang kayak note gitu atau diary gitu. Oke. Berarti Lea ini nggak pernah marah ya? Mungkin. Bener nggak pernah marah? Pernah. Oh, pernah. Tapi ada momen nggak sih di mana Lea itu nangis karena memang mungkin apa ya, entah itu tugas, entah itu lagi sebel sama orang gitu loh. Enggak. Nggak pernah Cuman nangis. last time saya nangis karena kan minggu kemarin tuh ada gempa di Filipina. Oh iya. Iya, terus Gimana keluarga di sana? Terus waktu itu saya nggak bisa dapat info dari keluarga saya, udah dua hari gitu. Jadi itu bikin saya nangis. Oke, akhirnya komunikasi bisa lanjut setelah 2 hari itu?
Iya, setelah 2 hari itu udah dapat infonya, alhamdulillah aman aja Semua. ya. Oke, gimana keluarga Ali juga? Alhamdulillah Semua aman ya? aman. Tapi Ali pada saat itu nangis juga atau Saya merasa saat itu kena gempa jam 7 lebih, saya langsung dibangunin teman saya, sepupunya kan juga, bangunin. Ali, saya kaget. Saya kira itu Sabtu ya, Iya. Senin. Ya. Ya, kan sudah nggak ada MK itu. Terus apalagi pagi, kalau Senin pagi nggak ada MK. Saya dibangunin, kaget saya. Saya Oke. kira ada MK, saya Iya. langsung segera bangun. Telepon keluargamu katanya. Ya, karena ini ada gempa. Saya langsung ini. Nggak tahu kenapa reaksi saya kayak gitu. Tapi saya langsung pengen nangis. Tapi nggak bisa dikeluarkan gitu. Mungkin cowok ya, jadi susah Iya, ya. agak susah. Saya pengen nangis banget gitu. Tapi nggak bisa. Nggak tahu ya. Nah, reaksi saya ambil wudhu aja. Dan ya berdoa saya. Untuk menenangkan diri ya. Iya, menenangkan Oke. diri. Nah, dari situ setelah itu saya baru ngeluarin air mata ya setelah itu. Ya, jadi Oke. sama juga kayak Lea, setelah gempa itu beberapa jam mungkin karena kita di kota dan mereka di kampung, beberapa jam aja baru nelpon ke keluarga karena hilang sinyal, hilang jaringan dan electricity, listrik Iya. hilang semua. Apalagi di daerahnya mereka hari yang berlalu nggak ada gitu. Oke, jadi 2 hari itu kayak bertanya-tanya terus ya, Iya. perasaan jadi was-was Overthinking gitu ya. banget gitu. Khawatir banget. Oke, terus semua keadaan aman ya sekarang ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Oke, ngobrolin tentang ini deh, support system teman dosen, bagaimana semuanya? Kalau ngobrolin tentang support system aja ya, banyak sumbernya gitu. Iya. Banyak. Tadi support system cukup mungkin dari entah itu dari dosen, teman, keluarga pun. Soalnya kita orangnya terbuka gitu. Iya. Kalau memang ada masalah tuh, kalau ini orang ini cocok buat diiniin konsultasikan gitu, ini gimana? Kita tuh terbuka. Jadi kalau support system bagus sih support system kita. Oke, semua teman juga Iya. oke aman. ya, Oke. support juga ya. Lea gimana support systemnya? Kalau support system saya kayak Ali juga dari dosen-dosennya, dari teman-teman juga, dari keluarga gitu. Oke, semuanya support juga ya, bantuin juga ya. Iya. Oke, pernah diajak main kemana aja nih sama teman-teman selain ke Kuningan? Udah diajak tapi belum ada jadwalnya. Oh, masih sibuk ya. Paling sibuk. Oh, dari ngomongin tentang kampus, ceritain dong keseruannya Lea. Di kampus tuh menurut saya orang introvert tuh gitu. I think seru juga di kampus, di jurusan, di kelas. Terus kalau ada banyak aktivitas gitu, itu aja. Oke, kalau Ali gimana nih Gimana? kampusnya? Panas. Seseru apa gitu? Panas kampusnya. Enggak bercanda. Kalau kampus sih, kampus sekarang dibanding kampus saya dulu waktu SMA, kalau sekarang nyaman aku. Oke. Iya, lebih nyaman. Saya lebih semangat kalau belajar. Kenapa? Ketemu banyak orang yang kayak kamu nggak ragu buat ketemu mereka, ya, gitu. Karena ketemu mereka tuh, oh senang, oh smile gitu. Oke. Tapi semangat, tambah semangatnya. Berarti menurut saya tuh kampus kami sekarang tuh kayak Seru ya? seru dan betah Oh, yang bikin betah teman-temannya, teman-temannya dan dosen-dosennya. dosen-dosennya Iya. juga, walaupun tugasnya banyak numpuk. Tetap semangat ya Lea ya. Nah, budaya kita itu gotong royong, sopan santun. Nah, itu kalian ada problem nggak nih? Awalnya. Oke. Punya cerita apa nih? Kalau gotong royong itu apa sih? Saling bantu. Oh, Saling bantu, kerjasama, Iya. seperti itu. kalau sopan santun ya tahu. Awalnya ada, itu budaya kan. Awalnya ada masalah kan nggak terbiasa gitu Iya. lah. Sopan di ininya sisinya sopan santun yang ngecium tangan tuh. Oh, salam, Iya, salim iya, gitu ya. salim. Awalnya semester 1, semester 2 ada keraguan. Oke. Apalagi semester 1 ya baru-baru. Awalnya walaupun dosennya udah tua-tua gitu,
maunya kayak gini aja, shake hands aja gitu. Iya. Apalagi cewek, kayak nggak mau ini kita kayak cium gitu nggak mau. Tapi lama-lama bukan karena mungkin harus, tapi lama-lama kita bisa mengapresiasi hal itu ya. Iya. Lama-lama kita nyaman juga, kayak kita udah nggak, kalau ketemu orang-orang yang lebih tua itu, apalagi dosen-dosen ya, kita kayak ada sesuatu di dalam kita kayak nggak enakan kalau kita nggak saling gitu. Jadi udah keadaptasi gitu. Oke. Lea, kalau ngobrol sama teman-teman di kampus itu pakai bahasa baku Indonesia atau pakai yang kayak kita sehari-hari, bahasa-bahasa slangnya juga udah dikuasain nih mungkin nih sama Lea? Actually saya kan belum lancar bahasa Indonesia dan pertama itu saya nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman di kelas atau di kampus gitu kan, soalnya mereka juga nggak bisa bahasa Inggris jadi ya. susah berkomunikasinya. Tapi sekarang saya udah pakai bahasa kayak gini aja. Oke, bahasa Indonesia masih baku ya. Iya. Oke. Ini Ali ini kayaknya udah expert nih bahasa Indonesia. Iya, udah bahasa lancar. slang udah ngerti banget ya Ali ya. Selain kepo, Bahasa Sunda juga udah bisa. bahasa apa? Sunda Bahasa Jawa. Sunda. Nggak bohong. Oh Cuma ya? ini penasaran aja kadang, apa kayaknya apa tuh meren gitu. Meren. Katanya apa? Cenah. Oh, aduh. Naon sih gitu. Kadang Naon kita apa? pakai karena kadang kita merasa enak aja di ini. Terus say gitu. Iya. Naon sih kayak gitu. Enggak pakai apa sih? Karena kita pakai naon sih karena banyak teman yang orang Sunda, apalagi PAI, banyak yang orang Sunda di PAI itu. Kata-kata slang lain bahasa Indonesia yang dikuasain sama Ali. Oh, kalau kata slang kalau dari Jawa ira. Aduh, itu tebal banget ya ke Ira. saya lagi. Kalau bahasa Indonesia, Apanya bahasa slang Indonesia? bahasa- Ini sih gabut, enggak ya? Gabut masuk. gabut, kepo, terus Kepo, terus mager. mager. Itu aku mager. Oh, karakteristik mager. Iya, enggak sih. Enggak, Enggak ya. selalu. Oke. Mager apalagi ya? Banyak, masih banyak. Dan itu kayaknya setiap hari pengennya nambah ya. Nambah. Ya, selain bahasa slang juga menguasai bahasa Sunda, bahasa Cirebon walaupun dikit ya. Tapi Ali ini cepat beradaptasi untuk bahasa ya. Kayaknya fasih banget ya bahasa Indonesia, Kepo bahasa orangnya. Oh, Kepo. kepo. Itu curiosity is the key to learn fast. Jadi orang tuh semakin penasaran, semakin bertambah setiap hari itu. Oke. Tadi udah belajar dari temen cenah, Cuma meren. Ira gitu ya. Sekarang gantian. Lea dan juga Ali ajarin aku pakai bahasa Tagalog. Tagalog. Yang gampang aja ya. Apa nih? Good morning na. Good morning. Good morning. Oh, kayak yang bakunya atau yang ininya? Baku baku dulu, aja. baku dulu ya. Ya udah baku? ngucap. Baku is formal. Formal. Maybe ngucapin aja ya, mungkin ngucapin selamat pagi mungkin. Selamat pagi. Selamat pagi di bahasa Tagalog apa? Magandang umaga. Magandang umaga. Iya. Iya. Terus ada dua kata. Magandang, Magandang. umaga. Magandang Umaga. itu bisa jadi cantik, maganda, dan Maganda. bisa jadi happy gitu. Oh, Happy oke. or good gitu. Jadi tergantung konteks. Jadi kalau magandang umaga tuh good morning. Magandang umaga pagi, umaga. Oke, magandang Umaga. umaga. Ya. Lagi. Ya nanti naik lagi siang. Magandang Magandang tanghali. tanghali. Iya. Kalau malam, Kalau sore dulu. sore. Oke. Sorenya Magandang magandang hapon. Magandang hapun. Hapun, Itu ya. kayaknya lebih gampang diingat ya, magandang hapun ya. Oke. Malam-malam Malamnya magandang gabi. gabi. magandang Gabi. gabi. Oke, magandang hampun, magandang habi. Gabi. Gabi. Ya. Oke. Kalau- Saya mau makan. Kalau tengah malamnya Ngapain tengah malam? enggak, tengah malamnya udah enggak ada. Oh, nggak ada. Udah bobo. Iya lah, makanya. Oke, saya mau makan. Kalau saya bahasa Tagalognya apa? Aku. Ako. Akong. Pakai O. Akong. Terus Mau makan. mau makan. Gusto ko. Gusto. Gusto ko. Aku itu tadi udah jadi ko aja. Ko, Ko. iya. Oke. Gusto. Gusto. Ko. Kumain. Humain. Kumain. Gusto itu mau, ko itu aku, Aku. kumain makan. Oke. Jadi
dicampur aduk itu. Akong, Gusto Gustoko, kumain. Ya, Akong, Gustoko, Umain. main. Keluar dari sini lu masuk. Aduh, sebenarnya kalau versi Alea dan juga Ali nih ketika belajar bahasa Indonesia, apakah punya kesulitan tersendiri atau bahasa Indonesia gampang banget, lebih gampang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, itu dia deh pertanyaannya. Kalau Lea Lebih gampang Lebih bahasa gampang bahasa Indonesia. Indonesia. oh ya. Iya, Bahasa Inggris tuh lebih banyak banget. pusing bahasa Prosesnya. Inggris. Walaupun kita bisa ya, tapi kita juga kesusahan kadang. Oke, bahasa Inggris juga ngerasain kesusahan. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas di sini pakai Indonesia atau full Inggris? Inggris. Wah, jago dong. Jago dong ya. Ya bahasa Berarti- Inggrisnya. Dia memang kalau Filipina itu jago-jago sih bahasa Inggrisnya karena kalau saya dulu pernah searching kalau di mungkin gimana ya, di education Iya. di Filipina dan di Indonesia, kalau di bidang ini bahasa aja lebih tinggiannya ini Filipina karena Inggrisnya ya di sana dari TK ya Ya, sampai kuliah Sudah MK-MK-nya Inggris. Kecuali kalau ada historinya ini Filipina dan bahasa Filipina itu baru masuk bahasa Filipina. Tapi selain itu sains, mathematics, apalagi biology like that Inggris semua. Inggris semua ya. Wah, salut deh ya. Keren. Nah, kita ngomongin tentang tradisi lokal. Mungkin kemarin kita tahu 1 Muharram itu ada pawai. Sempat lihat nggak pawai malam? Pawai obor. Fireworks. No. Lentera. Jadi sekumpulan anak kecil, orang dewasa itu bawa obor untuk keliling pada saat Tadi malam. tadi pagi ada. Oh, ada. Tapi dia nggak bawa obor kalau pagi. 1 Muharram kemarin Enggak, sempat lihat nggak? Nggak lihat ada sih, ya? enggak. Oke. Karena kita di dalam kampus kan, enggak di Oh jalan. iya, jadi nggak kelihatan nih ya. Oke. Kemarin itu kita punya tradisi kalau di malam 1 Muharram itu banyak yang keluar bawa obor, dan itu diikutin sama anak-anak kecil gitu kan, sama orang-orang dewasa itu keliling. Wah, itu seru banget. Kalau misalnya bisa lihat, kayaknya mau ikutan juga ya. Oke. Yang kita Dan- tahunya yang keliling-keliling kalau sahur aja. Sahur yang bangunin. iya. Nah, kalau di sana ada nggak tuh? Enggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Nggak ada. kalau di Filipina ketika Nggak bulan ada. puasa kayak gitu nggak ada yang bangunin. Nggak ada. Jadi bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, kalau misalnya di Bukan sini, bangun sendiri, bangunin ibu. oh iya sih, bangunnya alarm yang bangunin ya. Oke. Nah, keganggu nggak tuh tradisi yang ngebangunin sahur? Itu di sini dinamainnya itu ngobrol namanya. Itu yang Yang bangunin orang sahur itu. Sahur, Iya. yang itu. Itu namanya ngobrol. Tadi pertanyaan keganggu nggak? Keganggu nggak? Atau justru ngerasa bersyukur dibangunin bersyukur gitu? sih. Oh gitu ya? Enggak negatif, langsung negatif pikirnya kok itu setan apa gitu. Enggak ya? Enggak ya? keganggu sama sekali. Kayak Oke. bersyukur, oh ya ada yang bangunin. Untuk Lea yang introvert keganggu apa enggak nih? Ketika pas sahur ada yang bangunin dengan musik-musik bertabuh kenceng juga gitu loh. Nggak experience karena nenek. Iya. Sebenarnya ada satu malam saya nggak tidur. Terus tiba-tiba saya mendengar itu, terus kalian melihat apa itu kayak gitu. Ada yang kebawa kesel ya sedikit ya mungkin? Enggak. Oh enggak kesel, cuma penasaran gitu ya? Apa? Kaget gitu ya? Kaget aja. Itu apa? Oke, tapi Ali nggak ada keinginan buat join gitu? Ya udah deh, gue mau nyanyi juga Ya, gitu kan? mau masak juga waktu itu. Tapi Ali masak sendiri? Masak sendiri kalau Ramadan ya. Oh. Masak sendiri kadang. Oke, Alia juga. Iya. Oke, yang bisa dimasak sama Ali deh, masakan Filipina. Nasi. Aku juga bisa. Mungkin ada kuliner otentik dari Filipina yang Ali tuh pengen makan banget, akhirnya Ali masak di sini. Apa itu? Banyak sih, tapi kalau di sini belum saya pernah masak Oh, di belum sini pernah, karena ribet banyak ininya, sayur-sayurnya. Namanya pakbet. Oh, pakbet. Itu apa Dan itu? ginataang gulay kayak pakbet itu campuran semua sayur-sayur Sayur. gitu dan dikasih ya banyak lah Dikasih ininya, saus. ingredientsnya. Oh, Dan saus kacang? ginataang gulay itu kayak empal gentong tuh apa ya tuh yang Empal? bukan yang kuahnya empal gentong tuh apa namanya? Santan. Santan ya Oh, itu. santan. Itu namanya gata di Filipina. Gata. Ginataang gulay. Jadi kan kita suka ini sayur. Kalau sayur itu ada santannya gitu. Oke. Kalau Lea sukanya
Suka. Masak? Oh, kalau di sini belum juga pernah masak. Oh, udah pernah. Apa? Torta. Torta itu apa? Tortang talong. Apa ya? Tortang talong itu terong terus Dicabain, tahu kan? dibakar dulu. Iya, Di, bakar dulu. atau kalau nggak dibakar direbus biar kulitnya tuh ini lepas. iya, terus terlepas. nanti diflatin Heeh. dan dikasih telur dan tepung. Ini goreng. Enak banget tuh. Oh, tapi makannya pakai sambal nggak? Bisa toyo. Oh iya. Oh, Pakai sos. Gitu. Oke. Wah, jadi pengen dimasakin sama Lea nih ya. Nanti Ali biar disuruh masak nasi ya. Oke. Dan ngobrolin tentang, nah ini nih keluarga. Ada keinginan nggak dari keluarga untuk bisa datang juga mengunjungi atau pengen ditengok juga sama keluarga nih? Pengen jauh-jauh? sih, pengen. Kalau mereka ditanya ya, pengen kesini enggak, apalagi nanti kalau wisuda ya. Iya. Pengen banget. Oh, pengen Cuma banget. ya nyiapin berapa juta tuh. Ya itu ya situasi. Tapi Oke. kalau ditanya pengen ya pengen banget. Pengen banget ya. Lea, biasanya kalau ke keluarga itu cerita apa aja nih? Ke keluarga. Iya, ke keluarga. Actually saya nggak sering cerita Oh, ya? ke keluarga. Iya. Hmm. Cuman kalau udah saya kayak udah nggak apa, kayak udah nggak bisa ini gitu. Dipendam. Iya. Jadi Oke. cerita. Wah, kamu kuat banget ya. Mendem terus nih. Kalau Ali ceritanya apa aja nih? Oh, banyak. Semuanya ceritain jangan-jangan ya. Lea. Saya tuh mulai sebenarnya saya personalitinya saya dulu dari SD, SMP, SMA saya tuh nggak terbuka juga. Oh gitu. Saya baru mulai oh gini ya rasanya menjadi terbuka ke orang tua ya. Ternyata enak ya. Ternyata mereka juga mau cerita ya mereka. Cuman dulu itu nggak pernah cerita karena kita juga nggak terbuka. Oke. Tuh, kalau saya sekarang saya bisa bilang kayak saya sekarang terbuka kalau cerita ke ibu, ke ayah. Apa yang saya udah pelajari di sini saya bagikan ke ibu ayah gitu. Entah itu ceramah atau apapun kan PAI. Iya. Nah, saya juga kadang nanya-nanya ke ayah, kan ayah tuh juga di sana guru ustadz gitu. Saya nanya, sharing session, cerita juga kalau udah nggak punya duit. Itu kayaknya ya, seringnya ya. Itu seringnya, nanti juga nanti cerita lagi. Oke. Udah nggak punya duit nih. Ceritanya lagi tentang percintaan sih. Aduh, ada apa dengan percintaannya? Kayaknya Aduh, banyak nggak usah tahunya dibahas nih. deh kayaknya. Oke, tapi perasaannya Lea dan juga Ali ketika jauh sama orang tua itu kayak gimana Berat sih? sih, berat. Berat banget Berat ya? banget. Nggak bisa kalau ditulis ya, Iya, mungkin berlembar-lembar. apa ya, nulisnya kayak nggak bisa dijelaskan. Oh, oke, nggak Gitu. bisa diungkapin ya. Nggak bisa. Kangen. Kangen Iya, ada homesick. campur-campur Homesick. gitu. Kangen. Dan kadang apa ya, nggak bisa di ini pokoknya. Kalau lagi kangen biasanya ngapain selain berkomunikasi sama keluarga? Distract diri saya gitu. Mhm. Kayak mau keluar kamar ngobrol sama teman-teman gitu. Terus nanti balik ke kamar kalau udah nggak merasa kayak gitu. Oke, dialihin gitu ya. Harus melakukan sesuatu, entah itu ngobrol, entah itu makan kuliner yang ada di Cirebon seperti itu ya. Wah, rencana ke depan, Lea, apa aja? What's your plan, sa future? Oh, actually saya ini plan mungkin abis S1 di sini balik ke Jadi Filipina. rektor. No, balik ke Filipina mau lanjut kedokteran gitu. Oke, mau Tapi lanjut. itu plan, insyaallah. Amin. Semoga Amin. Ini semester berapa, Lea? mau semester 3. Mau semester 3. Semangat. Iya masih banyak semester. Perjuangan belum berakhir ya. Oke, Ali, Baru plannya? pemanasan nih ya, baru pemanasan. Masih pemanasan. Ali, Kalau plannya? saya tadi ada apa pertanyaannya? Plan ke Plan depannya kedepannya. apa? Kedepannya itu short term atau long term? Ya, boleh diceritain semuanya juga nggak apa-apa. Waduh, Kita habis punya nih. durasi panjang loh, Ali, 4 jam tenang aja. lagi. Oke, Ya oke. kalau short term mah saya pengen pulang dulu nanti. Kan Oh. sekarang udah selesai ya. Nanti beberapa hari lagi Selesai apa ini, Ali? udah selesai semesternya. Oh, Bukan semesternya. kuliah Oh, belum. belum ya. Oke. Kalau short term goal saya pengen pulang dulu deh. Karena ya situasi kemarin kayak Ya. statusnya emosional dan maybe
saya emosional tuh buku anakku. Hmm. Ya emosional dan itu nggak stabil. Jadi saya perlu pelukannya keluarga lah. Dan ditambah juga kemarin tuh yang kena gempa ya. Saya pengen pulang juga buat ngebantuin komunitas, apalagi di rumah ada yang rusak itu. Ngebantuin komunitas juga, ngebangunin komunitas itu. Kayak pas banget deh. Ini Momennya kemarin ya. udah pesan tiket, tiba-tiba gempa gitu. Oke. Rencananya awal mau seru-seru mau jalan-jalan nanti sana healing itu, tapi sekarang malah tapi alhamdulillah udah terjadi qadarullah ya. Kalau kedepannya, kalau long term goal maybe lebih ke nyelesain inilah kuliah ya. Bikin keluarga bangga, bikin orang-orang yang tertentu bangga sama kita gitu. Oke. Dan kalau lebih long lagi, mungkin iya, make myself better lah, make myself better version daripada kemarin, dan ngejar cintanya Allah sebenarnya. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Lea sama Ali udah ada pacar mungkin di Tak boleh. Jomblo. Tak boleh. Tak boleh, kata ayah saya tak boleh. Harus lulus dulu, harus kerja dulu gitu ya mungkin ya. Oke. Tapi ini kan sudah direncanakan ya, Ali mau mudik. Kalau Lea juga ikut atau enggak nanti? Enggak. Oh enggak, cuma Ali doang. Maunya nanti habis semester depan. Habis semester depan aja. Nah karena memang Ali mau udah pesan tiket juga mau ke Filipina, nih mau mudik ke Filipina, bawain oleh-oleh nggak buat keluarga? Nggak tahu ya, kayaknya dadakan sih. Oh, gitu. Tapi kalau ada nanti kesempatan bawain. Kayak kemarin tuh kan kemarin udah pernah. Kemarin tuh harusnya sekarang saya nggak pulang, tapi karena situasi ya, situasi personal mungkin, saya dadakan pulang. Kayak sedadakannya apa ya? Dadakannya tuh sampai tiketnya double tau. Oke. Kalau ini memang direncanakan dari awal, aku bisa kayak dapat lebih murah ya. Tapi karena dadakan, ya saya nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Cuma bawa baju nanti, koper di dalamnya baju buat ketemu keluarga aja lah gitu, healing gitu. Oke. Intinya sih ketika pulang yang ini nih berbeda dengan pulang yang pertama ya. Pertama tuh bawa banyak banget aku bawa ininya. Apa aja yang oleh-oleh dibawa? dari Cirebon, dari Tok Doa dong. Banyak dari sana. Iklan dong ya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti apa aja dibawa? Boleh dikasih tahu yang jadi oleh-oleh Cirebon. Kerupuk udah. Yang belum digoreng tapi. Iya, oke. Apa lagi ya? Ikan-ikan kecil tuh apa tuh namanya? Oh iya, ikan asin gitu ya. Iya. Oke. Terus apa ya? Banyak sih. Oh, banyak itu juga. Paket soalnya ada paket dan itu khas Cirebon itu. Oke. Nah, ceritain dong sedikit ketika keluarga mencicipi oleh-oleh khas Cirebon itu Mereka kayak juga- gimana gitu. Mereka juga penasaran banget gitu. Ini apa sih gitu? Kok rasanya kok pedas sih terus manis gitu? Kayak aneh gitu. Tapi gimana ya? Gitu juga kayak mereka kepo juga penasaran. Penasaran ya. Oke. Kalau Lea sudah mencicipi makanan-makanan khas Cirebon yang bisa jadi oleh-oleh apa belum nih? Belum. Kerupuk udang udah pernah coba? Pernah. Oh, pernah. Gimana rasanya? Enak. Enak ya, suka ya? Sama nasi goreng. Oh, mantap, enak. Oke deh, kita bakal main game. Suka main game? Kita bakal main game. Gamenya itu suka banget. Ada rate 1 sampai dengan 10 ya. Misalkan ini bunganya bagus apa enggak? Gitu kasih rate sama Lea 8, mungkin Ali 5 gitu ya. Oke ya. Teret siap-siap ya. Keramahan orang Indonesia. Silakan Lea. Berapa rate-nya? Keramahan. Friendly. Oh. Friendliness. Kindness. 10. 10 ya. Oke. 10. Oke, thank you. Terus batik Cirebon. 10. 10 juga. 10 juga. Oke. Nasi jamblang? Ali, nasi jamblang udah pernah nyoba? Pernah. Pertama kali datang di Cirebon, di Mahad, dikasih langsung nasi jamblang dikasih. Oke. Suka? Tidak? Itu ngagut sedahun sana. Oh, ya. Ini bagusan ai tahu. Oh, ya. Suka? Rate-nya berapa? Kalau saya
5 mungkin. 5, oke. Iya sama mungkin. 5, karena ada tahu. Oke, nggak suka tahu saja ya. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia 9. 9, oke. 8 sih, 8. 8. Ayam geprek. Woish. Ayam geprek suka? Iya. Berapa? 9. 9. Karena setiap hari ada geprek ya. Apa ya? Nanti terbang nih ada. 10 sih karena makanan yang sangat membantu. Oke. 10. Tapi nggak dikasih sambal ya. Ayam gepreknya doang ya Iya. berarti yang nggak suka pedas ya. Bahasa Indonesia. 10. 10. 10. Thank you. Keraton. Keraton. 10 sih. Aku sangat Suka. aku orangnya yang sangat bisa appreciate art, seni sih. Kan Oke. keraton itu termasuk seni sih sebenarnya. Seni dan budaya. Bukan karena sejarah aja, tapi ada seninya di belakangnya itu. Oke. Transportasi Indonesia. Transportasi Indonesia. 9. Ya? Iya 9. 9 ya. Oke. Kampus di Indonesia. Kampus kita atau lain-lain juga. Kampus Lea dan Ali deh. Win. Jeng, 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 8 mungkin 8. 8. 9. 9. Oke. Cuaca Indonesia. Indonesia seluruhnya atau Iya. Cirebon aja. Cuaca Indonesia Ya seluruh ada secara dingin ada seluruh. ini. 10 sih. 10. Oke. Teman Indonesia. 10. 10. Lea? 8. 8. Kehidupan mahasiswa di Indonesia. Kehidupan mahasiswa. Orang Indonesia atau kami sendiri? Ya. Kehidupan mahasiswa di Indonesia. 8. 8. Iya 8. 8. Ya. Oke. Bahasa Cirebon. Lea? Mungkin 4 karena saya belum ada tahu ya? kata-kata tahunya. Oke. 4 ya. Terus? Saya mungkin 7. Udah tahu Ira loh. Tapi ininya kayak kasar sih gitu. Oke. Dan RRI Cirebon. RRI Cirebon 10. Oh, 10. Ah, 10. Oke, 10 juga ya. Yeay, thank you Lea, thank you juga Ali. Dan ternyata seru banget ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa jalan-jalan ke Filipina. Insya Allah. Di lain waktu juga bisa ngajarin aku juga pakai bahasa Tagalog juga Iya. ya. Yang sekarang juga udah mulai lupa tadi apa gitu ya. Dan hingga di sini untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang pernah ketinggalan mungkin ya episode ini bisa dicek dan didengarkan kembali di RRI Digital atau bisa juga ditonton secara visual di YouTube RRI Cirebon. Thank you untuk Ali, Lea, Thank you so ya much, teman-teman RRI. dari Filipina. Dan hingga di sini untuk Lentera Inspirasi, saya Rina Agustini pamit. Sampai bertemu di kisah inspiratif lainnya hanya di Lentera Inspirasi. Sampai jumpa.